geologis, Indonesia terletak di antara lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia Australia. Hal ini menyebabkan Indonesia rentan akan terjadinya bencana, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan bencana lain. Selain itu, Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa yang mengakibatkan Indonesia beriklim tropis. Pada posisi ini, Indonesia hanya memiliki 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan tiba, apabila curah hujan yang tinggi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan terjadinya banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Sedangkan saat musim kemarau tiba, maka akan mengakibatkan kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan. Memasuki musim peralihan, sering terjadi puting beliung yang menjadi ancaman bencana dan dapat mengancam jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat pada periode 1 Januari sampai 18 Mei 2020 terdapat 1.296 total bencana yang telah terjadi di Indonesia. Bencana yang terjadi didominasi oleh banjir, puting beliung, tanah longsor, dan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Bencana alam menimbulkan berbagai dampak. Terdapat 2 juta lebih jiwa mengungsi, 186 jiwa meninggal dan hilang, serta 249 jiwa luka-luka. Berikut ini merupakan jenis-jenis dan jumlah bencana yang terjadi di Indonesia tahun 2020. Bencana yang terjadi tidak hanya mengancam jiwa, tetapi juga mengancam mental penyintas atau korban bencana yang selamat. Maka dari itu, mari kita kenali lebih dalam mengenai psychological first aid. Kau tengah-tengah apa tuh, Via? Ini loh Bang, ada banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Oh iya, aku pun tadi ada tengok berita tuh. Kasihan sangat, ramai masa meninggal. Kalau ada bencana kayak gini, korbannya kesian ya Bang. Pasti mereka sedih banget kehilangan harta benda, terutama kehilangan keluarganya. Dan pastinya mereka trauma juga ya Bang. Iya, Via. Oleh karena itu, jika ada bencana macam ini atau bencana yang lain, sangat diperlukan tindakan PFA atau PFA. Hah? PFA? Apa itu Bang? Nih, dalam PKFQ pada tahun 2013 bahwa PFA atau PFA itu singkatan dari Psychological First Aid yang merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengatasi kesan dari kecemasan atau bencana dan dapat mengurangi akibat buruk yang muncul karena kecemasan atau bencana pada individu. Sedangkan menurut Speher dan AISC dalam World Health Organization pada tahun 2020, PFA atau PFA yaitu sebuah tindak balas yang bersifat manusiawi dan menyokong kepada semua manusia yang sedang sengsara atau memerlukan sokongan. Tindak balas atau sokongan PFA yang dimaksud ialah yang pertama, memberikan perawatan dan sokongan yang cekap tetapi tidak mengganggu. Yang kedua, mencanangkan kebutuhan dan hal-hal yang harus diambil berat. Lalu yang ketiga, membantu orang-orang untuk memperoleh akses terhadap keperluan asas. Seterusnya yang keempat, yaitu menjadi pendengar, tetapi tidak memaksa mereka untuk bercakap,
tidak memaksa mereka untuk bercerita. Selanjutnya yang kelima, menghibur mereka agar mereka dapat merasakan ketenangan. Lalu yang keenam, membantu mereka untuk terhubung pada penyedia informasi, layanan-layanan yang lain, dan sosial. Dan yang terakhir, melindungi mereka dari bahaya yang akan datang seterusnya. Oh, gitu ya, Bang. Wah, jadi PFA ini sangat membantu masyarakat yang baru saja terkena dampak bencana ya. PFA atau PFA ini dapat dilakukan oleh semua orang, dengan catatan dia pernah ikut serta pada sebuah pelatihan. Oh, berarti ada pelatihannya juga ya, Bang? Iya, Via. PFA ini ditunjukkan untuk orang-orang yang berada dalam keadaan tertekan, tidak menyenangkan, dan baru sahaja mengalami kejadian yang sangat kritikal dan mencengkam. Jadi PFA ini harus diberikan sesegera mungkin dan penting banget ya dalam bencana. Iya, Via, penting. Lalu kau tahu tak bahwa PFA ini ada tindakan-tindakan asas yang harus dilakukan? Nggak tahu, Bang. Emang tindakan-tindakan apa saja yang harus kita lakukan? Oke, ini merupakan tindakan-tindakan asas yang mesti dilakukan. Ialah yang pertama, hubungan dan penglibatan. Dengan tujuan untuk membalas hubungan yang diberikan oleh mangsa selamat atau penyintas, atau untuk memulakan hubungan dengan cara yang tidak mengganggu, penuh kasih sayang, dan membantu, serta menjaga privasi mangsa selamat atau penyintas. Yang kedua, keselamatan dan keselesaan. Dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan yang langsung dan berterusan, dan memberikan keselesaan fisikal dan emosional, serta memberikan informasi yang terpercaya. Yang ketiga, stabilisasi atau keseimbangan, yang bertujuan untuk menenangkan dan mengorientasikan mangsa selamat atau penyintas yang kesulitan secara emosional dan memberikan obat jika diperlukan. Lalu yang keempat yaitu pengumpulan informasi, di mana bertujuan untuk mengenal pasti kebutuhan dan permasalahan yang mendesak, mendapatkan informasi tambahan, dan menyesuaikan dengan intervensi psychological first aid. Seterusnya yang kelima yaitu bantuan cekap. Dengan menawarkan bantuan cekap kepada para mangsa selamat atau penyintas dalam menanggapi kebutuhan dan masalah yang mendesak. Seterusnya yang nomor 6 adalah hubungan dan sokongan sosial. Bertujuan untuk membantu menjalin pesan singkat atau berterusan dengan orang-orang penyokong utama dan sumber-sumber penyokong lainnya, termasuk anggota keluarga, kawan, dan sumber daya bantuan masyarakat. Yang nomor 7 yaitu informasi tentang coping, yang bertujuan untuk memberi informasi tentang reaksi stres, mengurangi kesukaran, dan mempromosikan fungsi tambahan yang lain. Yang terakhir, nomor 8, yaitu pautan dengan layanan bekerja sama, dengan tujuan untuk menyambungkan para mangsa selamat atau penyintas dengan layanan yang tersedia yang dibutuhkan pada saat ini atau di masa hadapan, seperti masalah medikal dan masalah kesehatan mental akut. Oh, jadi gitu ya, Bang. Aku sekarang jadi paham gimana PFA itu. Makasih ya, Bang. Hari ini aku dapat ilmu baru lagi deh. Iya, sama-sama. Kau sekarang jadi paham kan macam mana cara penanganan psikologik terhadap para mangsa selamat atau penyintas.